yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, kenapa sih kamu masih terus beribadah, berikhtiar, padahal sudah jelas-jelas Allah akan menghapuskan dosa-dosamu, hai Rasul. Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakur. Tidakkah patut baginya menjadi hamba yang bersyukur? Apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan, sekelas Rasulullah saja masih berpikir untuk bersyukur. Dikala Allah sudah menghapuskan atau mengampuni dosa-dosanya sebagai seorang manusia. Dikatakan sebagai maksum. Tapi Rasulullah masih bersyukur. Apalah kita, ya, yang mungkin dosa kita lebih banyak daripada amalan kita. Nah, disinilah tuntutan kita harus bersyukur. Dalam kondisi lain, kita banyak melihat contoh-contoh. Contoh korun misalkan, dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 78. Tidak merasakan nikmat Allah yang sangat banyak itu. Ini si korun ini. Ya. Ada juga si Fir'aun. Dalam surat An-Nazi'at ayat 14 dijelaskan. Merasa dirinya yang paling agung. Dia tidak melihat ada yang lebih besar dari dia. Lebih agung, lebih kuasa dari dia. Dia merasa dia yang paling kuat. Kaum Quraisy, Az-Zumar ayat 49. Sama dengan korun. Mereka merasa mereka lah yang paling tinggi derajatnya di antara kaum-kaum yang lain. Ya. Sehingga mereka semua tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya bahaya. Kalau sampai kita merasa, ya, tidak ada nikmat yang melekat pada diri kita, lalu kita merasakan kitalah yang menjadi faktor utama dalam setiap pencapaian kita, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah menjadi bagian dari apa-apa yang sudah dicontohkan ini. Entah korun atau Fir'aun. Selanjutnya. Nah, kalau yang belajar kelas pratahsin sama saya nih, kita kan pernah belajar surat Ar-Rahman ya. 31 kali Allah ucapkan surat surat Ar-Rahman itu. Diksi yang sama, teks yang sama. Dikatakan di situ apa? 31. Allah mengingatkan manusia dan jin akan nikmatnya yang tidak bisa dihitung. Lalu apa lagi yang mau kamu dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apalagi yang mau kamu dustakan dari nikmat-nikmat yang sudah Allah beri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ar-Rahman kemudian bersabda, aku mendengar jawaban jin kepada Tuhannya lebih baik dari kalian. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Setiap mendengar fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka jin menjawab apa? La bisyai'in min ni'matin rabbina tukadzib. Tidak ada sesuatu pun dari nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Bayangkan, jin saja menjawab seperti ini. Nah, jin saja ketika ditanya, apalagi yang mau kamu dustakan? Tidak ada sedikit pun dari nikmatmu ya Tuhan, ya Allah kami dustakan. Ya. Maka dari itu keagungan Allah sangatlah penting. Ya, tentang keagungan Allah dapat kita lihat dari berbagai macam ciptaannya yang luar biasa. Penciptaan langit dan bumi sampai sekarang belum dipecahkan rahasianya. Ya, atau ada yang bisa semisal yang menciptakan ini. Ya, dalam surat Al-Mulk ayat 3 sampai ayat 5 kita diminta untuk pandanglah langit. Lalu pandanglah langit, apakah ada catatannya? Apakah ada kekurangan dari penciptaan Allah ini? Tidak ada. Kita dalam makhluk Allah yang kecil dibandingkan alam semesta ini. Ya, tapi terkadang sombong kita lebih besar dari apa yang sudah Allah ciptakan. Yang kedua, yang selanjutnya apa? Apa tidak ada hajat ketika ada seorang hamba sholat tanpa wirid dan doa terus pergi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama bika hajatan ilallah, apakah engkau tidak memiliki hajat kepada Allah?" Jadi ada kondisi di mana seorang sahabat sholat lalu dia langsung pulang, tidak zikir, tidak doa. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu tidak memiliki hajat sama sekali kepada Allah? Menandakan apa? Kita harus bergantung kepada Allah.
Implementasinya atau prakteknya dengan apa? Dengan mengingat Allah, dengan terus meminta kepada Allah. Setelah itu berusaha. Di sini Rasulullah mengingatkan pentingnya doa, dan doa adalah otaknya ibadah atau mukhul ibadah. Jadi bagian dari pentingnya beribadah adalah apa? Berdoa. Seseorang berdoa dengan khusyuk karena tahu bahwa Allah adalah pemberi nikmat dan pencipta alam ini. Kekhusyuan kita dalam berdoa menandakan kita sadar bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat dan segala penciptaannya ini, nikmat dan juga azomatil atau keagungan Allah atas penciptaannya dan lain sebagainya. Hakikat ibadah, nah ini yang penting. Ini ketika kita sudah kenal Allah, ketika kita sudah punya rasa, ketika kita sudah tahu akan nikmatnya, ketika kita sudah tahu akan keagungannya, baru di situ hadir ibadah. Lalu apa dampak ibadah dalam diri kita? Ada 3. Yang pertama adalah puncak penghinaan diri. Ghayatut tazallul. Jadi kalau kita beribadah, ya, goalsnya atau hakikatnya adalah yang pertama tadi, membuat diri kita makin hina di hadapan Sang Pencipta. Jangan menjadi makin sombong. Yang kedua adalah puncak kecintaan. Ghayatul mahabbah. Yang ketiga adalah puncak ketundukan. Tunduk. Ghayatul khudu'. Ketiga keadaan ini mesti ada saat kita beribadah kepada Allah. Kalau tidak, maka ibadah kita tidak sempurna atau cacat. Di hadapan Allah ya pastinya, ini bukan di hadapan siapa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah puncak kehinaan diri. Bagaimana ibadah itu bisa menjadi puncak kehinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kehinaan diri atau ghayatut tazallul. Sujud adalah tanda penghinaan diri yang paling nyata. Dilarang untuk ruku dan sujud selain kepada Allah. Ya. Dalam konteks kehidupan sosial pun kita tidak boleh terlalu mengagungkan selain Allah. Sujud, ruku, apa. Kecuali yang memang dianjurkan, misal kepada orang tua. Ya. Kepada guru pun itu ada batasannya. Tidak boleh terlalu berlebihan. Tetap harus bisa berpikir secara objektif gitu ya. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Ketika kita menghinakan diri, sebenarnya kita ini adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah untuk bisa dekat sama Allah dengan cara sujud tadi. Ya. Batu, kuburan, pohon angker, binatang, matahari, malaikat dan lain-lain bukan makhluk yang mukarram. Bukan makhluk yang mulia. Nah, ini kita udah pernah bahas manusia sebagai mukarram itu di kajian pertama kali ya, hakikat manusia. Ya. Itu. Kepada sesama manusia pun tidak boleh. Jadi manusia mulia itu karena dia memiliki keistimewaan, ya, lengkap, ya, punya roh, punya jasad, punya akal, ya, itu istimewa sehingga memiliki nilai plus untuk bisa langsung berhadapan dengan Allah, tapi tidak dengan sesama manusia. Maka ketika kita sujud di hadapan Allah, walaupun kita menghinakan diri kita, tapi kita mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena batu, kuburan, dan lain-lain itu nggak bisa melakukan itu. Hanya kita manusia yang bisa melakukan itu. Ya, dengan keistimewaan dan dengan kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada diri kita. Doa, ruku, dan sujud. Doa, ruku, dan sujud juga menunjukkan bahwa kita sangat hina dan kecil di hadapan Allah. Ada yang membaca dalam sujud, ya. Ada salah satu bacaan sujud ini ya. Ubaiduka bifanaika, miskinuka bifanaika, faqiruka bifanaika, sa'iluka bifanaika. Yang artinya,
Hambamu yang kecil ini ada di halamanmu. Yang miskin ini, yang miskin kepadamu ini ada di halamanmu. Yang fakir kepadamu ini ada di halamanmu. Yang minta kepadamu ini ada di halamanmu. Jadi ada yang salah satu bacaan sujud yang mengatakan bahwasanya kita itu hambamu, si miskinmu ini, ya, si fakirmu ini, lalu si peminta kepadamu ini lagi ada di hadapanmu ya Allah. Menunjukkan begitu hinanya kita ini, nggak punya apa-apa. Itu yang pertama tadi, ghayatut tazallul. Yang kedua adalah ghayatul mahabbah, puncak kecintaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dikatakan apa? Orang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah. Iman itu adalah wujud cinta dia kepada Allah. Yakin, beriman, percaya. Gak ada yang diraguin lagi sama Allah. Ya. Hal-hal yang meragukan itu dia jauhkan jauh-jauh dari diri dia. Ya. Imanan itu menunjukkan cinta dia. Ibadah dengan penuh cinta akan terasa indah dan nikmat. Nah, ya. Ibadah menjadi suatu yang dirindukan, bukan beban. Kalau kita masih menjalani ibadah ini menjadi sebuah beban, berarti belum menjadi sebuah kecintaan. Ya. Lalu bagaimana kalau yang masa proses belajar, ya, nanti dia akan mulai merasakan terbuka, mencari dan sebagainya. Bahkan Bilal dikatakan apa? Hum ya Bilal, fa'arihna bis sholat. Berdirilah wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Bilal dikenal sebagai muazzin ya. Jadi ketika Bilal disuruh berdiri, disuruh azan. Dan azan, hiburlah kami dengan sholat. Sahabat-sahabat dan Rasulullah menjadikan sholat itu adalah bagian dari refresh. Menjadi bagian dari untuk rehat. Hiburlah kami. Untuk hiburan mereka di tengah kepenatannya, di tengah kesibukannya, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita belajar bahwasanya sholat bukanlah menjadi sebuah beban, menjadi sebuah yang didambakan, menjadi ghayatul mahabbah. Ada sebuah percontohan, burung merpati, atau kalau kita nih sekarang sebenarnya bukan burung merpati ya. Kalau ada yang suka lihat, ya ada burung dara, ya. Tahu yang suka burung dara itu? Seorang yang berada, jadi ada orang yang suka main burung dara. Burung dara itu kan kalau diterbang dia suka balik lagi, ya kan? Dilempar balik lagi, lempar balik lagi. Asik banget dia tuh main. Ya, sudah saking asiknya dia lupa kalau dia itu sedang berada di siang bolong gitu ya, di siang yang begitu terik. Dia lupa akan panasnya siang, dia lupa akan teriknya matahari. Kenapa? Karena dia begitu cinta dengan permainan ini, dengan burung merpati yang dia lepas kembali, lepas kembali. Seharusnya begitu pula yang sepatutnya terjadi pada beribadah. Terkadang berat pun itu menjadi nikmat. Kenapa? Karena kita cinta, karena kita bahagia. Nah, ini peribadatan burung merpati, ini orang lagi main burung merpati tapi di siang bolong gitu, panas. Ya, dia tetap merasakan happy, nggak merasa panas. Kenapa? Karena dia suka, dia cinta. Harusnya ibadah juga begitu. Jangan sampai puasa jadi beban, jangan sampai sholat jadi beban, jangan sampai beribadah amal soleh yang lainnya itu menjadi beban. Karena kenapa jadi beban ya? Karena itu belum menjadi kecintaan kita. Kalau udah cinta, wah, semuanya juga dilakuin begitu. Yang ketiga adalah ghayatul khudu', puncak ketundukan. Proses menuju ketundukan adalah ilmu, iman, tunduk. Ya, ada ilmu, lalu menjadi sebuah keyakinan, lalu menjadi sebuah efek, sebuah rasa tunduk. Maka tingginya ilmu akan kuat imannya. Dan makin tunduk bagai padi dan pisang. Maksudnya di sini adalah kita diminta untuk terus belajar. Tidak mungkin dia tunduk kalau dia tidak dengan proses belajar. Jangan sampai ya makin tinggi ilmunya malah makin membangkang. Justru harusnya kita ambil filosofi yang ada pada padi dan pisang. Semakin berisi dia semakin merunduk.
Kalau yang pernah kelas sama saya juga pernah bilang bagaimana perkataan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, salah satunya adalah apa? Tamak. Tamak itu artinya apa? Jadi gelas kosong, jangan jadi gelas penuh. Kalau mau diisi gelasnya penuh, yang terjadi apa? Tumpah. Ya, itu yang disebut tunduk. Jadi harus tunduk, ya, proses ilmu, iman dan amal. Cinta dan tunduk. Nah, ini ada peribatan yang menarik. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah itu cinta dan tunduk. Al ibadah mahabbatun wa khudu'un, atau al ibadatu al mahabbatu wal khudu'un. Cinta tanpa tunduk, ya. Cinta tanpa tunduk, perintah tertentu dilakukan dengan penuh cinta, khusyuk, tidak semuanya. Perintahnya dilaksanakan. Ya, kalau cinta tanpa tunduk, tidak semuanya perintahnya dilaksanakan. Ini disebut juz'iyah atau parsial. Jadi kalau ada orang yang cinta tapi nggak tunduk, itu nggak semuanya dikerjain. Tapi kalau ada orang yang tunduk tanpa cinta, semua kewajiban dilakukan, tapi beberapa atau semuanya dilakukan dengan terpaksa. Naudzubillah, ini adalah sifat munafik tulen. Jadi jangan sampai kita tunduk tanpa cinta atau cinta tanpa tunduk. Harus dua-duanya. Cinta dan tunduk. Efek dari tadi merasa puncak kehinaan diri, puncak cinta, dan puncak rasa tunduk kita dilandasi dengan apa? Ar-roja wal khauf. Ibadah yang dilakukan mesti disertai rasa roja dan rasa al-khauf. Roja itu artinya harap, dan khauf itu artinya rasa cemas. Di sini saya kutip dalam perkataan Imam Nawawi. Sebaiknya seorang dalam masa sehat seimbang antara rasa cemas terhadap siksa Allah dan mengharap rahmat Allah. Tetapi pada masa sakit hendaknya hanya mengharap rahmat Allah sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Hadis. Sebaiknya seorang dalam masa cemas sehat seimbang. Jadi kita harus mengimbangkan nih rasa harap dan rasa cemas. Ya, jadi ibadah dilandasi dengan tadi berharap kepada Allah dan cemas akan dosa-dosa, yang berharap akan yang kita inginkan, dan rasa cemas dari segala kekhilafan. Ada beberapa cara doa di sini. Ya, saya jelaskan. Wada'u khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dalam surat Al-A'raf ayat 56. Khauf, ya, perasaan minta belas kasihan. Ya. Toma, harapan. Jadi mintalah kepada Allah dengan rasa cemas, ya, atau belas kasihan, dan watoma'a, dan rasa harapan. Inna rahmatallahi qaribun minal. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat kepada orang-orang yang berlaku kebaikan. Jadi khauf dan toma itu berbarengan lagi. Ya, takut dan berharap, cemas dan berharap. Dalam ayat lain dikatakan surat Al-Anbiya ayat 90. Raghoba wa rahaba. Bunyi ayatnya apa? Wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya. Raghaba itu artinya adalah harap. Rahaba artinya adalah khauf. Lagi-lagi. Ya. Wa kanu, dan itu diperuntukkan akan menjadikan kepada diri kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang mau khusyuk, salah satunya ya tadi melekatkan rasa cemas dan rasa harap kepada Allah. Ini udah mau di akhir-akhir. 3 ikatan tauhid. Dalam sebuah hadis, ya, riwayat Al-Baihaqi, di sini dikatakan bahasa Arabnya, salah satu asya'in min uqadit tauhidi. 3 macam pengikat tauhid, akad, ya. Akad, kita suka dengar istilah akad nikah, itu artinya sudah ada ikatan. Apa itu 3 ikatan tauhid? Al-khawfu yang pertama, yang kedua ar-raja'u, harapan. Al-khawfu itu rasa cemas, ar-raja rasa harap, wal mahabbatu, dan rasa cinta.
Fa ziyadatul khaufi min kasratiz dzunubi li ru'yatil wa'i. Wa ziyadatul raja'i manik hisabil khairi li ru'yatil wa'i. Wa ziyadatul mahabbati min kasratiz dzikri wa li ru'yatil minah. Wal fal khaif la yastarihu minal harb wal raji la yastarihu minat talab wal muhibbu la yastarihu min dzikril mahbub fal khaufu narun munawwarun wal raja'u nurun munawwarun wal mahabbatu nurun munawwarun. Artinya apa? Saya baca aja artinya di sini. Tiga hal termasuk ikatan tauhid, al-khauf, roja, dan mahabbah. Bertambahnya cemas dari banyaknya dosa agar dapat melihat ancaman atau siksa. Bertambahnya harap dengan melakukan kebaikan agar dapat melihat janji atau pahala. Dan bertambahnya cinta dengan banyaknya zikir agar dapat melihat syukur. Orang yang cemas tidak berhenti berlari. Orang yang berharap tidak berhenti menuntut. Dan pencinta tidak berhenti mengikat kekasih. Maka khauf adalah api yang mencerahkan. Roja adalah cahaya yang menerangi. Dan mahabbah adalah cahayanya cahaya. Menarik ya. Witis banget ini bahasanya. Ya. Jadi rasa cemas, rasa berharap, dan rasa cinta itu harus terus melekat ketika kita melakukan sebuah beribadah. Dua contoh sahabat yang saya nukil di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengeluh, lalu masuklah Nabi. Jadi Umar ketika itu sedang mengeluh, lalu Nabi masuk dan bersabda, "Bagaimana perasaanmu wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku berharap dan cemas." Lalu Nabi bersabda, "Tidak berkumpul harap dan cemas, melainkan Allah akan memberi apa yang diharap dan memberi keamanan apa yang dicemaskan." Masya Allah. Ya. Rasulullah tidak berkata macam-macam. Justru Rasulullah mengembalikan justru harap dan cemasmu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Ya. Ada lagi, ada Uqbah bin Nafi. Saat Uqbah bin Nafi mau menaklukkan Afrika, beliau berdoa dengan penuh pengharapan dan kekhawatiran. Lalu doa beliau cukup singkat, Rabbana taqabbal minna. Lalu beliau berhasil menaklukkan Afrika pada kali itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kembali lagi ke kesannya yaitu tiga hal ini. Hakikat ibadah mencakup tentang pengetahuan kita akan Allah, lalu kita memiliki rasa. Rasa akan apa? Rasa akan besarnya nikmat Allah, rasa akan besarnya keagungan Allah. Baru dari situ bisa bernilai ibadah. Yang mana nilai ibadah itu akan menghadirkan puncak dari kehinaan kita. Ibadah itu akan berdampak pada puncak kecintaan kita. Ibadah itu akan berdampak pada puncak ketundukan kita. Baru kalau sudah tiga ini akan menghadirkan rasa khauf, cemas dari segala kekhilafan yang mungkin kita pernah lakukan atau yang akan kita lakukan. Dan yang kedua adalah ar-roja, rasa berharap akan kebaikan yang akan Allah tunjukkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Masih ada waktu 5-10 menit. Silahkan yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yaya ya. Ya Pak Ustadz, mau bertanya. Apa maksudnya ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa Allah menerima taubat kita Pak Ustadz? Ciri-ciri tanda Allah menerima taubat kita. Menerima taubat. Ya. Ya. Karena kita cemas, takut diterima nggak taubat kita. Ya. Bismillah ya. Saya coba jawab langsung. Setahu saya, walaupun ini lagi-lagi adalah hak prerogatif Allah ini. Ya, cuman kita bisa mengetahui dari dalil-dalil atau dari arahan-arahan yang dicontohkan atau yang digambarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran ataupun di dalam
di dalam hadis seperti itu. Yang pertama di dalam Al-Quran itu dikatakan ada tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubatan Ada surat apa nasuha Ustaz? itu adalah taubatan nasuha itu adalah taubat yang berdampak untuk tidak kembali diulangi dosa tersebut. Jadi taubat sebenar-benarnya taubat. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran tadi bahasanya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka taubat yang diterima kalau dari pengistilahan taubatan nasuha adalah taubat yang dimana dosa itu tidak kembali diulang. Gitu, ya. Ada di Lalu surat apa Ustaz? kenapa? Ada di surat apa Pak Ustaz? Saya lupa letak pasnya gitu. Ntar coba saya kutip di grup boleh ya. Tubu ilallahi taubatan. Tapi diksinya seperti itu. Ya. Taubatlah kamu kepada Ya Pak Ustaz. Allah dengan Ya. sebenar-benarnya taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi begini. Ketika ada seorang hamba yang melakukan sebuah kemaksiatan, kita harus paham ya. Kita harus paham. Kita juga manusia nih. Saya pun manusia. Kita semua mungkin pernah melakukan salah. Kita semua pernah mungkin melakukan khilaf. Ya. Tapi kita harus sadar sebenarnya Allah itu maha menutupi dosa-dosa kita. Kita melakukan dosa. Jadi sebelum kita, kalau bisa itu kita jangan sampai dosa dulu baru taubat gitu. Tapi kalau bisa kita memiliki apa namanya, kalau bahasa itu pencegahan. Kita memiliki langkah pencegahan jangan sampai apa? Jangan sampai kita eh, taubat gitu. Kalau bisa kita jangan sampai ngelakuin kemaksiatan. Gimana caranya? Zaman jahiliyah dulu Pak Ustaz, waktu belum dapat hidayah. Zaman dulu, zaman masih muda. Ya, jadi sebenarnya saya mau nyampaikan begini. Jadi kita itu sebenarnya Allah tutupi aib kita. Semua yang ada di sini kita ditutupi aib. Kita harus sadar bahwasanya kita itu ditutupi aibnya oleh Allah. Allah menutupi aib kita. Sampai di titik kita tidak sadar Allah buka aib. Naudzubillah kalau kita udah nggak sadar dan dibuka aib kita, ternyata masih juga kita melakukan kemaksiatan. Naudzubillah kalau sampai kita diwafatkan dalam keadaan maksiat. Jadi di dalam konteks di sini artinya kalau bisa kita jangan sampai tidak sadar kalau Allah itu sebenarnya sudah menutupi diri kita untuk tidak berbuat kekhilafan. Nah, kalaupun kita melakukan kekhilafan, Allah maha membuka pintu rahmatnya sebesar-besar. Ya. Allah tutupin lagi, Allah tutupin lagi. Makanya kalau udah sampai kebuka kita itu kita harus hati-hati betul itu. Ya, misalkan ada apa ya dengan cara yang macam-macam lah. Kalau sekarang nih ada dunia apa digital dan lain sebagainya itu mungkin juga bagian dari wasilah akan hal itu. Kalau ternyata Allah tuh sudah buka aib kita, bagi kalau udah kita harus hati-hati lagi gitu, jangan sampai kita ngelakuin lagi. Gitu. Ya, tobat yang terbaik adalah ketika kita tidak melakukan. Andai pun kita yang tidak lepas dari kesalahan ini terus melakukan, bertobatlah lagi, bertobatlah lagi, bertobatlah lagi. Ya, jangan sampai kita lelah untuk bertobat sampai ternyata Allah buka kemaksiatan ini menjadi proses yang menghinakan diri kita atau menjadi kita su'ul khotimah. Jadi kalau saya menilai dari apa yang Ibu pertanyakan tadi, jangan kita mengulangi kembali, itu adalah, jadi kalau ada orang yang tidak mengulangi dosanya, itu adalah bagian dari taubat yang disebut taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi kalau mau tahu ya ini kita sebagai kacamata manusia, ya taubat yang diterima adalah taubat yang tidak mengulangi kesalahannya. Gitu. Kalaupun dia masih mengulangi, Allah masih membuka pintu rahmat, pintu pengampunannya. Cuman kita harus sadar, jangan sampai aib yang sudah Allah buka ternyata tidak kita tutup, yang nanti malah menjadi penghinaan buat diri kita. Tapi detailnya seperti apa, wallahu alam bishawab.
Ya, banyak hadis-hadis yang eh, apa namanya? Ya, itu kita harus hati-hati juga gitu ya. Jangan sampai ada dosa, kan ada dosa besar, ada dosa kecil gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke kategori yang kabair. Yang kabair nih yang syirik, yang apa menduakan Allah. Nah, ini kalau bisa jangan. Tapi kalau sogoir, ya disitulah kita mengambil peran untuk banyak-banyak bertaubat. Makanya doa, sholat itu bagian dari tadi rasa kehinaan kita akan dosa-dosa kita. Makanya kalau kita paham makna ibadah, ini kita tahun baru, bagaimana tahun-tahun yang tersisa dari sisa umur yang Allah berikan pada kita manfaatkan untuk apa tadi? Merasakan puncak kehinaan diri kita. Jadi kenapa saya angkat hakikat ibadah pada momen Muharram ini? Biar tahun baru ini kita buka dengan apa? Dengan memaknai ibadah kita ke depannya adalah puncak dari kehinaan diri kita, puncak dari rasa cinta kita, puncak dari rasa tunduk kita. Sehingga ketika itu sudah melekat pada diri kita, kita makin khauf, makin cemas kalau ingin melakukan sebuah kemaksiatan. Makin roja, makin berharap kepada Allah dari apa yang kita hajatkan. Allah sudah memberikan kita umur panjang, Allah sudah memberikan kita banyak kesempatan. Sisa mungkin beberapa beberapa tahun lagi Allah berikan kita, kalau dari apa yang disampaikan Rasul, umur umatku hanya sekitar 60-an. Ya, itu sisa beberapa lagi. Kita berharap kepada Allah agar Allah ampuni kita. Kita berharap kepada Allah agar Allah berkahi di sisa umur kita untuk bisa banyak meninggalkan amal jariah, bisa banyak meninggalkan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, Bu Yaya. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau sudah kita cukupkan. Siapa yang mau bertanya? Alhamdulillah. Kalau begitu kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Insya Ya, Allah. sebulan sekali saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti bosan ketemu saya terus. Ya, Insya Allah saya uh, coba konsistenkan ya. Kita coba istiqomahkan di setiap awal bulan, ya awal pekan di bulan baru. Kita agendakan tadabbur ini, semoga bisa lebih meningkatkan khazanah keimanan kita, bukan hanya dari sisi membaca tapi dari sisi tadabbur, agar apa yang kita lakukan bisa lebih terus bernilai ibadah ya. Amin. Ibadah dengan makna ibadah yang hakikat tadi ya, yang kita bahas hari ini ya. Nah, insya Allah ta'ala. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita. Allah lindungi Amin. kita, Allah lindungi keluarga kita, Allah lindungi anak cucu kita. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi lingkungan kita, Allah berkahi kita dengan Al-Qur'an yang kita baca. Allah berkahi kita dengan harta yang Allah titipkan. Allah berkahi kita dengan umur yang Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadli Amin. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih, Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Amin. Ya, Insya semoga Allah Pak senantiasa Ustadz. sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Aku qouli hadza subhana rabbika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah videonya tadi sudah direkam, bagi yang belum bisa hadir nanti bisa nikmatinya. Ntar materinya juga saya kirim ke grup ya, insyaallah. Ya, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima Pak kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat Ustadz. ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya izin pamit dan saya tutup Zoom-nya ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.